dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar ini tentu ada risiko ya, ada tantangan gitu kan. Tadi itu sudah benar sikap yang dilakukan oleh Ukhti Aisyah bahwa menasehati orang yang seperti itu ya. Itu tadi kan apa ya, dibawa ke dukun. Saya kira istilah-istilah orang pintar ini perlu juga kita revisi gitu kan. Jangan kita menggunakan istilah orang pintar lagi ya. Karena orang pintar dalam agama itu orang yang bertakwa kepada Allah kan itu. Al-aslu fil ilmi khasyatullah. Oleh karena itu kita katakan bahwa ini dukun ya, apa namanya ini, meminta bantuan kepada jin lalu dibuatlah apa tadi bunga-bunga benar sebagai persyaratan dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya ini hanya kong kali kong saja antara dukun dan jin supaya dianggap pantas. Jadi sebenarnya nggak itu ya, supaya dibuat pantas saja lah. Sekarang nyari ayam semuanya hitam gitu kan supaya pantas. Oh iya ya, memang kayak gitu gitu. Ada yang putih semuanya harus putih, kulitnya apanya harus semua putih gitu kan. Jadi supaya pantas saja itu. Ada seperti orang yang nangkap apa namanya ini jin, katanya penyakitnya dipindahkan ke kambing lalu disembelih kambing. Jadi sebenarnya jinnya minta kambing, tapi di sebuah pantas kalimatnya, narasinya dibuat kita pindahkan ke kambing gitu. Padahal jinnya minta kambing dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini ma'ruf bagi mereka-mereka yang apa ya, berkecimpung di dunia klinik dan perdukunan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sikap Ukhti Aisyah tadi sudah benar bahwa menganjurkan untuk mencoba pergi ke medis dulu lah kan begitu. Jadi dilakukan terapi dulu ya secara medis. Jangan langsung menganggap bahwa ini dukun, bahwa ini apa, tidak. Kalau memang itu gangguan kita indikasinya ada ke situ, di ruqyah syar'iyyah dong, dibacakan ayat-ayat Allah SWT agar jin yang situ terbakar, agar dia keluar tidak mengganggu si anak itu lagi. Kalau itu memang indikasinya adalah jin gitu. Tapi kalau memang indikasinya tadi itu, kan ini perlu kita cek juga yang namanya anak ini tentu terkadang banyak apa ya, banyak perkara yang membuat dia itu bisa seperti itu. Bisa saja kan mungkin karena broken home, bisa juga mungkin karena faktor lingkungan, bisa juga karena yang lain-lain. Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Ukhti Aisyah tadi, ke psikologi dulu. Apa namanya ini, untuk anak lah ya ceritanya ini, untuk di psikiater kemana kayak dulu, agar secara medis dulu ditangani. Jika memang tidak, maka kita beralih ke ruqyah syar'iyyah itu. Saya kira demikian. Jadi Ukhti Aisyah tadi bertanya apakah ini salah? Tidak, ini sudah hal yang tepat, meskipun tadi risikonya akan dimarahi balik, akan apa namanya, dianggap kita ini adalah mengatai-ngatai anaknya, anakku gila dan segalanya dan sebagainya macamnya gitu kan. Itulah resiko kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan ada sejumlah tantangan yang mesti memang kita lewati dan kita hadapi. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami.